Cerita dimulai dari seorang anak perempuan bernama Veda. Dia adalah anak dari seorang pria bernama Harry. Veda tinggal di rumah yang juga menjadi tempat usaha ayahnya. Harry membuka bisnis rumah duka, sedangkan ibunya Veda udah meninggal dunia ketika melahirkannya, sehingga dari kecil Veda dirawat oleh Harry. Karena rumahnya ini adalah rumah duka, jadinya Veda sering membawa teman-temannya untuk melihat peti mati ataupun mayat yang baru diurus. Di siang itu, rumahnya Veda kedatangan seorang tamu, perempuan bernama Shelly. Dia adalah seorang makeup artis yang ingin mengajukan lamaran terkait lowongan yang Harry buka. Namun, Shelly nggak tahu kalau Harry bukan membutuhkan tukang rias kecantikan, melainkan untuk merias mayat. Namun karena butuh banget dengan pekerjaan ini, Shelly pun menerimanya karena orang yang udah meninggal juga pernah hidup, dan yang masih hidup juga akan meninggal, sehingga bagi Shelly gak ada bedanya. Sebenarnya Veda adalah anak yang kebingungan dan mencari perhatian. Dia sering pergi ke dokter langganannya supaya dia terdiagnosa sakit, sehingga Harry ayahnya yang selalu sibuk bekerja akan perhatian padanya. Namun tentu aja dokter langganan keluarga ini udah tahu kalau Veda suka datang tiba-tiba untuk meminta diperiksa. Veda yang hidup kesepian punya sahabat yang juga merupakan tetangganya, anak laki-laki pemalu bernama Thomas J. Mereka sering bermain monopoli bersama, bersepeda keliling kota, atau hanya berbicara tentang hal-hal kecil. Waktu itu mereka bertemu dengan Pak Bixler, guru sekolah mereka yang baru aja membeli rumah di lingkungan tempat mereka tinggal. Bisa dibilang Veda sangat menyukai gurunya ini. Itu dikarenakan hanya Pak Bixler, pria dewasa, yang memberikan perhatian pada Veda. Namun tentu saja itu hanya sebatas guru dan murid. Namun Veda sebagai anak yang kesepian salah mengartikannya. Pak Bixler punya usaha sampingan, yaitu mengajar kelas menulis untuk orang dewasa dengan biaya $35. Veda juga selalu berpura-pura di depan ayahnya ketika di rumah. Namun Harry selalu saja sibuk bekerja. Suatu siang, Veda yang lagi bermain dengan Thomas J diejek oleh teman sekolahnya. Karena keseringan bermain bersama Thomas J, Veda digosipkan pacaran dengan Thomas. Namun untungnya, Veda terlalu dewasa untuk menanggapi ejekan tersebut. Ketika itu, Shelly menghibur mereka dengan memberikannya coklat. Thomas J menolak karena ternyata dia adalah anak yang punya alergi dengan banyak hal termasuk coklat. Veda ingin sekali ikut kelas menulis di liburan musim panas ini. Tentu saja itu dikarenakan Pak Bixler yang mengajar di sana. Namun Harry nggak mau memberikannya uang pendaftaran dan menyuruh Veda untuk ikut di tahun depan. Karena menurut Harry, minat Veda selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Tentu aja Veda kecewa karena hal itu. Di suatu kesempatan, Shelly pernah bertanya pada Harry terkait Veda. Menurut Shelly, Veda kebingungan dengan kematian. Dia tidak tumbuh seperti anak-anak lainnya. Namun Harry menganggap itu adalah hal yang wajar karena Veda dibesarkan di rumah duka dan masih berumur 11 tahun. Suatu siang, Shelly yang baru datang untuk bekerja mempersilahkan Veda dan Thomas melihat-lihat camper van-nya. Di camper van inilah Shelly biasanya menghabiskan waktunya. Thomas menganggap camper van ini adalah hal terkeren yang pernah dia lihat. Ketika itu, Thomas salah mengira ada kue di dalam toples. Ternyata, di situ Shelly menyimpan uang untuk dana daruratnya. Melihat hal itu, Veda pun merencanakan sesuatu. Selagi Shelly masuk ke dalam untuk bekerja, Veda berpura-pura pergi ke toilet. Karena mengambil uang tersebut, Veda jadinya bisa mengikuti kelasnya Pak Bixler. Awalnya Pak Bixler menolak karena ini adalah kelas untuk orang dewasa. Tapi karena mendapatkan dukungan dari peserta kelas yang lain, Veda pun diperbolehkan untuk ikut walaupun karyanya belum dianggap mewakili ketakutan dan keinginannya. Sementara itu, di rumah duka, Shelly meminta maaf pada Harry karena udah ikut campur dalam urusan Veda. Tapi Harry tahu Shelly melakukan itu dikarenakan Shelly peduli pada anaknya. Harry mengatakan, semenjak kematian istrinya karena melahirkan Veda, dia dirawat oleh neneknya yang dipanggil Gremo. Namun, semenjak Gremo mengalami demensia, Veda jadi kehilangan sosok perempuan yang membimbingnya dalam hidup. Di lain kesempatan, Shelly mencoba mengajak Harry untuk kencan dengan menonton film, tapi Harry menolak. Sebagai gantinya, Harry mengajak Shelly untuk ikut dengannya bermain bingo. Di lain waktu, Veda melihat Shelly yang tengah makeup. Awalnya Veda merasa makeup adalah hal yang gak perlu. Namun ketika Shelly mencoba memberikannya sedikit sentuhan, Veda pun jadi lebih merasa lebih cantik. Ketika akan mengambil sepeda di garasi, mereka berdua menemukan barang lama milik Harry.
Salah satunya adalah foto lama Harry bersama ibunya Veda. Dari kecil, Veda memang nggak mengenal ibunya. Namun Veda pernah dikasih tahu oleh Gremo, saat ini ibunya udah berada di surga. Suatu malam, Harry bersiap-siap untuk kencannya bersama Sally. Mendengarkan ayahnya akan pergi bersama Sally, Veda tertarik untuk ikut, namun tentu aja dia disuruh diam di rumah. Gak mau tinggal diam, Veda pun menyusul Thomas J di rumahnya dan mengajaknya untuk pergi ke gereja melihat ayahnya bermain bingo. Sementara itu, Harry menjalani kencan pertamanya setelah kematian istrinya. Misi Veda adalah dia ingin menggagalkan kencan ayahnya bersama Sally. Namun Veda menyukai Sally, hanya saja tanpa wanita di dekat ayahnya saja Veda udah kurang diperhatikan, apalagi jika ayahnya punya pasangan baru. Malam itu Sally mengundang Harry ke camper van-nya. Dari membicarakan kematian istrinya hingga berdansa di camper van yang sempit. Malam itu mereka berdua pun resmi menjalin hubungan. Suatu pagi, Veda menghabiskan waktu dengan Harry berbelanja bersama. Namun di waktu yang sama, Sally juga berbelanja di sana, sehingga Harry jadi lebih banyak mengobrol dengan Sally. Veda merasa dia jadi dinomorduakan dan gak diperhatikan. Dia pun jadi kesal karena hal tersebut. Suatu pagi di hari kemerdekaan Amerika, mereka pun merencanakan piknik bersama di halaman rumah dengan memasak barbeque dan memanggang daging. Di saat yang sama, sebuah mobil pun datang di depan rumah Harry. Seorang pria bernama Danny kelihatannya sedang mencari Sally di camper van-nya. Dia pun kemudian mencari Sally di halaman belakang, di mana saat itu baru aja mereka akan makan bersama. Kehadiran Danny tentu aja mengganggu Sally. Danny ternyata adalah mantan suaminya Sally dan kedatangannya adalah mengambil camper van milik Sally. Camper van itu adalah harta milik bersama ketika mereka menikah, sehingga Danny ingin menjualnya. Karena keadaannya menjadi canggung, Sally pun terpaksa mengenalkan Danny kepada orang-orang. Danny mengatakan bahwa dia ingin mengambil camper van. Namun Harry segera berdiri membela Sally dan mengatakan itu adalah rumah dan tempat tinggal Sally. Karena Danny gak mengerti, akhirnya Harry pun memberikan pukulan supaya Danny bisa pergi dari rumahnya. Tingkah Harry membuat Veda kaget. Ternyata ayahnya jago juga. Sally pun akhirnya bisa mempertahankan camper van miliknya berkat Harry. Menurut Veda, ayahnya menyukai Sally karena dia belum pernah melihat ayahnya memukul orang karena seorang wanita. Menurut Bob, pamannya Veda, udah saatnya Harry move on karena semenjak kepergian ibunya Veda, Harry jadi orang yang sedih padahal dia adalah orang yang lucu. Di hari lain seperti biasa, Veda ke klinik untuk diperiksakan kesehatannya. Tentu aja dokter tetap meladeninya walaupun dia tahu Veda hanya mencari perhatian. Di kesempatan itu Veda ditemani oleh Thomas J. Setelah dari rumah sakit, mereka pun bermain-main dengan suntikan yang mereka gunakan sebagai pistol air. Sesampainya di hutan, mereka menemukan sarang lebah. Thomas J pun mengajak Veda menjatuhkan sarang tersebut untuk bermain-main. Gak disangka, ternyata kumpulan lebah itu masih ada di dalam sarang, sehingga Thomas J pun mengajak Veda untuk kabur dari sana. Padahal masih ada cincin Veda yang jatuh di situ, namun mereka nggak sempat lagi untuk mencarinya. Mereka pun kemudian berlari ke danau supaya nggak dikejar lebah yang mengamuk. Malam itu, Harry mengajak Veda untuk ke karnaval bersama Sally. Awalnya suasana happy karena mereka bermain bersama, namun akhirnya Veda menanyakan cincin yang terlihat di jarinya Sally. Ternyata Harry udah melamarnya. Mendengarkan hal itu, Veda pura-pura nggak mendengarkan dan lebih memperhatikan ikan emasnya. Hal itu pun membuat Harry dan Sally bingung. Karena keadaan canggung, Sally pun menyarankan untuk bermain bom-bom kar. Veda pun setuju, tapi itu dikarenakan di kesempatan itulah dia bisa menyerang Sally, karena itu tampak normal. Namun Sally sadar kalau Veda mulai nggak menyukai dirinya. Di suatu siang, Veda baru pulang dari kelas menulis. Veda mengunjungi Thomas J untuk mengajaknya bermain. Veda mengatakan dia sedang melarikan diri dari rumah. Thomas J pun menemani Veda dan mendengarkan keluh kesahnya. Veda mengatakan dia sedih karena ayahnya memberikan Sally cincin. Thomas J mengatakan dia menyukai Sally karena dia adalah wanita yang baik. Namun Veda terlalu cemburu mengakuinya. Karena nggak bisa menemani Veda yang nggak mau kembali ke rumah, Thomas J pun pulang duluan meninggalkan Veda sendirian di atas pohon untuk bersembunyi. Namun rasa lapar membuatnya menyerah dan memilih untuk pulang. Padahal waktu itu Veda pulang malam banget. Namun dia kecewa, Harry nggak mencarinya, malahan ayahnya itu tertidur di depan TV. Keesokan paginya, Veda panik memanggil ayahnya
namun Harry pergi dan hanya ada Shelly di rumah. Veda kebingungan karena dia baru aja mengalami menstruasi pertama, sehingga Shelly pun memberikannya pelajaran tentang hal tersebut. Ketika itu Thomas J datang ingin mengajaknya bermain, namun Veda terlalu PMS untuk bermain dengan Thomas J. Can you come out, please? It's real hot. Maybe we can go swimming. Get out of here. Don't come back for 5 to 7 days. Di lain hari, ada acara duka di rumah Harry. Biasanya, Veda akan menjaga Gremo supaya neneknya nggak keluar. Namun waktu itu, Veda malah asik mengawasi ayahnya yang lagi berduaan dengan Shelly, sehingga dia nggak menyadari Gremo keluar karena tertarik mendengarkan musik duka. Gremo malah mengambil bunga mawar dan bernyanyi di sana, sehingga Harry dan Shelly harus membereskan kekacauan ini. Veda pun dimarahi Harry karena melupakan tanggung jawabnya. Karena kesal, Veda pun menghibur diri dengan ditemani Thomas J. Veda merasa bingung, kenapa Harry ayahnya harus menikah. Jika hal tersebut terjadi, Veda ingin menikahi Pak Bixler, guru mereka. Tentu aja Thomas J mengatakan itu nggak mungkin, karena murid nggak boleh menikahi gurunya. Veda juga heran, kenapa orang dewasa suka mencium satu sama lain. Karena hal tersebut, Veda pun mengajak Thomas J mencobanya. Namun, setelahnya, yang terjadi malah keadaan canggung. Thomas J malah bingung harus berkata apa setelah itu, dan mereka jadi malu-malu. Sebelum berpisah, Thomas J mengatakan jika dia ingin Veda memikirkannya jika Veda batal menikahi Pak Bixler. What do you think of me if you don't get to marry Mr. Bixler? I guess. Sebelum pulang ke rumah, Thomas J menyempatkan pergi ke hutan. Dia ingin mencari cincin Veda yang hilang di dekat sarang lebah yang kemarin. Namun yang nggak Thomas J sadari, ternyata di sarang itu masih banyak lebah. Cincin Veda berhasil didapat, namun Thomas J diserang oleh lebah. Keesokan harinya, polisi mendatangi rumah Harry. Dia menyampaikan sebuah kabar yang mengejutkan dan Harry pun terpaksa menyampaikan hal itu ke Veda. Harry memanggil Veda untuk berbicara dengan hati-hati. Harry menyampaikan kalau kemarin terjadi sesuatu pada Thomas J, bahwa Thomas J menginjak sarang lebah. Thomas J ternyata punya alergi terhadap lebah, dan karena lebahnya terlalu banyak, Thomas J meninggal dunia. Veda yang gak mengerti tentang kematian mencoba mengurung diri di kamarnya, sementara Harry mengurus mayat Thomas J di bawah. Singkatnya, acara pemakaman Thomas J pun digelar. Namun Veda masih gak mau keluar, bahkan dia gak mau melihat pemakaman satu-satunya sahabat yang dia punya di dunia ini. Shelly kemudian memarahi Harry karena Harry selalu saja bersembunyi dan menyuruh Harry untuk lebih memperhatikan putrinya. Karena mereka boleh saja mengurusi orang yang udah meninggal, namun jangan pernah lupakan orang yang masih hidup. Ketika pendeta memulai prosesi, Veda pun perlahan keluar dari kamarnya, dan dari atas tangga, dia melihat Thomas J terbaring di dalam peti mati. Ketika Veda hadir di sana, pendeta pun menghentikan ceramahnya. His face hurts. And where is his glasses? He can't see without his glasses. Put his glasses on. Put on his glasses. He was going to be an acrobat. Veda yang sedih kemudian berlari menuju rumah Pak Bixler. Veda menolak membicarakan kematian Thomas J. Malahan karena kesedihan ditinggal sahabatnya itu, dia menyatakan cinta pada gurunya. Namun dengan bijak Pak Bixler memberitahunya dengan baik. Veda tambah patah hati ketika mengetahui kalau Pak Bixler udah punya pasangan dan akan menikah di musim gugur nanti. Veda pun kemudian melarikan diri ke danau. Veda tumbuh menjadi remaja yang bingung. Dia bingung dengan kematian, dia bingung dengan perasaannya sendiri tanpa dibimbing oleh sosok orang tua. Pada malam hari, polisi mendatangi rumah Harry dan mengatakan kalau mereka belum menemukan Veda. Tapi nggak lama setelah itu Veda pulang sendiri. Saat itu Veda mulai menerima Shelly. Dia bahkan jujur kalau dia udah mengambil uang Shelly di camper van untuk mengikuti kelas menulis. Veda juga udah menerima Shelly sebagai calon ibunya. Harry yang baru pulang pun lega kalau Veda udah kembali. Ketika Harry mencium Veda, dia terbangun dan bertanya apakah Veda membunuh ibunya sendiri. Dengan penuh pengertian, Harry pun menjelaskan bahwa itu bukanlah salah Veda, karena kematian ibunya adalah takdir Tuhan. Harry pun kemudian menceritakan tentang sosok wanita yang gak pernah Veda temui. Bisa dibilang momen ini menjadi momen yang memperbaiki hubungan ayah dan anak yang udah lama gak dekat.
Harry juga meminta maaf atas sikapnya selama ini yang lebih banyak bersembunyi di atas kesedihannya sendiri. Di suatu pagi, Harry ditegur oleh ibunya Thomas J. Harry dengan sabar mendengarkan kesedihan seorang ibu yang baru ditinggalkan anak satu-satunya. Kebetulan di sana ada Veda. Ibunya Thomas J kemudian memberikan cincin Veda yang berada di tangannya Thomas J ketika dia meninggal. Thomas J had this on him. Thought you might like to have it. You were such a good friend to him. Thomas J will be alright. My mother will take care of him. Suatu hari di kelasnya Pak Bixler, Veda pun muncul. Dia memang gak berniat ikut dalam kelas ini lagi. Dia hanya muncul untuk berpisah dan membacakan puisi terakhirnya yang dia tulis. Sebuah puisi untuk sahabatnya, Thomas J. Setelahnya, Veda pun keluar dan melanjutkan bermain sepeda dengan sahabat barunya, yaitu Judy. Saat itu, Veda melanjutkan hidup barunya. Film pun selesai. Film ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu bersama orang tercinta, karena kehilangan bisa datang kapan saja. Melalui pengalaman Veda, film ini menunjukkan pentingnya menghadapi kehilangan dengan kuat, memahami dan mengungkapkan emosi, serta menemukan cara untuk melanjutkan hidup meskipun penuh duka. Selain itu, film ini juga menyoroti betapa pentingnya dukungan keluarga dan teman dalam menghadapi masa sulit. Sekaligus menjadi pengingat bahwa kehidupan harus terus berjalan dan pengalaman akan membantu kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Bae Saputra. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik.